waktu itu ngambil D1, waktu itu kan masih ada D1 Bib lah. iya D1, program D1. Nah, di situ saya mempelajari lebih jauh ilmu coding, cara, dan itu masih pemrograman database waktu itu, belum ke arah microcontroller yang seperti yang sekarang. Jadi memang basic kita di situ. Nah, setelah itu tahun sekitar 5 atau 6 tahun kemudian, alhamdulillah saya kan waktu itu kerja sebagai sebagai IT juga di perusahaan Surabaya. Saya disekolahkan lagi oleh perusahaan, nah kayak gitu, disekolahkan, dan di sekolah yang memang saya inginkan di Stikopmo gitu, Tentang komputer Bib lah. tentang komputer programan lebih mendalam. Nah, cuman tidak sampai selesai. Waktu itu saya tidak sempat mendapatkan ijazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita bersama, yaitu channel Papadah kita. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang begitu luar biasa menurut saya gitu kan. Seorang tokoh ulama, tapi mengerti akan media teknologi. Masya Allah. Beliau ini adalah Habib Fatur Rahman Bahashim. Beliau ini merupakan keturunan dari Habib Hamid Bahashim, Kubah Basirih. Masya Allah. Ada yang menarik dari beliau ini adalah salah seorang, bisa dikatakan ulama, tapi yang kekinian. Beliau ini adalah salah seorang memiliki pemahaman terhadap ilmu coding ini. Nah, kalau saya pribadi, jujur saya nggak bisa itu ilmu coding itu apa, seperti apa gitu kan. Mungkin kita bisa mendengar penjelasan Habib, ilmu coding itu apa, Bib? Jadi ilmu coding itu kurang lebihnya itu hanya apa istilah kata pengetahuan kita mengenai cara memprogram sistem komputer yang ada sekarang, yang ada di sekitar kita. Jadi alhamdulillah ada sedikit lah untuk mengetahui bagaimana cara memprogram komputer, yang akhirnya ada beberapa karya-karya yang kebetulan juga sudah banyak diketahui masyarakat. Nah, ilmu coding itu terkadang sulit Bib, untuk dimengerti Bib. Karena kan dari ilmu coding itu berbagai macam angka-angka dan sebagainya itu Bib, itu sudah dipahami Bib. Nah, sementara kan bagaimana Bib caranya untuk bisa memahami akan hal itu Bib? Sebenarnya apa ya, sederhana, simple simple aja. Itu apa ya, yang paling dasar itu adalah kemauan. Oke. Ini penting teman. Ada keinginan untuk bisa, insya Allah bisa. Tidak sulit. Bukan berarti saya hebat atau tidak. Jadi kalau saya mengistilahkan, menganalogikan, saya itu hanya tahu lebih dulu. Saya hanya tahu lebih dulu. Mungkin sampai tidak bisa, kenapa? Sampai belum tahu. Sampai belajar, sampai akan sejajar dengan saya gitu. Jadi hanya waktu aja, waktu gitu. Dan keinginan, kemauan. Oke. Ini berhubung ilmu coding Bib. Nah, Pian belajar dari mana itu Bib? Ilmu coding itu Bib? Jadi sebenarnya intinya ilmu itu dari passion. Passion, istilah kata kita punya kecintaan, keinginan yang kuat. Oke, bisa. Jadi dari awal dulu, awal tahun masih 90-an ya, 92 saya lulus SMA. Nah, saya melihat ini ada alat yang baru masuk di Banjarmasin ya. Baru masuk ini komputer nama istilahnya. Jadi waktu itu apa ya, ceritanya itu agak asik juga sih. Adik saya kebetulan memenangkan satu set komputer, mas yang awal-awal. Wah, saya ngeliat, waduh, saya harus bisa. Gimana caranya Bikin komputer ya Bib? Iya, dia menang komputer. Nah, yang itu yang membuat saya punya keinginan, saya bisa bagaimana caranya. Itu tahun 90-an, 91, yang mana saat itu sama sekali belum ada komputer kan, internet sama sekali belum dikenal di sini. Berarti kan pernah mengolah komputer ya Bib? Tidak, jadi awal-awalnya itu saya belajar coding yang awal. Dulu masih bahasanya itu bahasa basic istilahnya, bahasa basic yang
besut oleh Microsoft. Setelah itu dia ada bahasa pemrograman basic yang saya pelajari. Ini kan begitu luar biasa teman-teman sekalian. Kita mungkin mengenal image Habib gitu kan, alim ulama, paham dengan agama dan sebagainya. Tapi beliau ada sesuatu hal yang khas dari beliau itu kan. Beliau bisa memahami dari ilmu coding yang begitu luar biasa teman-teman sekalian. Ini Bib belajarnya dari mana ini Bib? Jadi setelah SMA tamat, saya ke Surabaya. Nah, Surabaya kemudian saya memang kuliah di sana. Di apa ya? Bidang komputer. Tapi itu pun juga bukan spesifikasi saya bisa belajar di mana? Di Istiqom. Waktu itu saya hanya istilah kata kursus lah, istilah kata. Waktu itu ngambil D1. Waktu itu kan masih ada D1 Bib lah? Iya, D1. Program D1. Di situ saya mempelajari lebih jauh ilmu coding, cara, dan itu masih pemrograman database waktu itu. belum ke arah microcontroller yang seperti yang sekarang. Jadi memang basic kita di situ. Nah, setelah itu tahun sekitar 5 atau 6 tahun kemudian, alhamdulillah saya kan waktu itu kerja sebagai sebagai IT juga di perusahaan Surabaya. Saya disekolahkan lagi oleh perusahaan. Nah, kayak gitu. Disekolahkan dan di sekolah yang memang saya inginkan di Istiqomah gitu. Tentang komputer Bib lah, tentang komputer pemrograman lebih mendalam. Nah, cuman tidak sampai selesai. Waktu itu saya tidak sempat mendapatkan ijazah. Kenapa? Saya waktu itu ditarik ke ke Kalimantan Timur, Kalimantan Utara sekarang ya, di Tarakan, ke perusahaan kayu waktu itu kan, sebagai IT juga di situ. Nah, akhirnya tertahanlah pendidikan saya. Berarti sampai sekarang nggak ada ijazah ya Bib ya? Nggak ada ijazah. Ini penting teman-teman, ijazah itu bukan tolak ukur sebuah keberhasilan Bib ya? Betul. Ijazah itu sebagai tanda bahwa kita semua belajar gitu ya Bib? Iya, betul. Tapi bukan berarti ijazah itu menjadi tolak ukur yang utama ya Bib ya? Betul. Masya Allah, begitu biasa Bib nih. Ada nggak Bib pengalaman yang mungkin pengen rasa sulit nih ketika mempelajari ilmu coding itu? Sementara sejauh ini memang kalau dibilang sulit, sulit betul. Dalam artian cuman saya punya keinginan untuk ini harus saya pecahkan. Ini saya harus bisa, gimana caranya saya harus bisa. Tekad kuat Bib ya? Gimana caranya? Jadi saya menemukan satu masalah misalnya dan stuck di situ, tertahan. Saya tidak bisa melanjutkan. Wah, saya sudah searching, browsing mana. Saya punya masalah kayak gini, gimana caranya menyelesaikan? Nah, dan alhamdulillah sejauh ini tidak menemukan kendala berarti. Masya Allah, itu biasa teman-teman. Maksudnya, wah keren ini. Ini mungkin teman-teman baru tahu juga kan, maksudnya Habib Fatur Rahman ini sempat viral ya Bib. Sempat viral, beliau bikin salah satu alat nih Bib, untuk mengukur vaksinasi Bib. Vaksinasi, ya betul. Deteksi vaksin gitu ya. Itu gimana ceritanya Bib? Nah, saya kebetulan memang saya baru memasuki dunia microcontroller, yang mana mesinnya itu salah satunya yang alat vaksinasi, terus ATM beras dan lain-lain. Nah, saya baru paling 3-4 tahun ini saya baru memasuki dunia microcontroller, yang mana itu pemrograman itu langsung mengatur mesinnya. Begitu saya ini buka misalnya atau tutup. Nah, kalau pemrograman atau yang dunia saya sebelumnya itu hanya pemrograman database. Nah, jadi hanya mengatur di website. Jadi misalnya mengatur database lah semuanya. Nah, ini saya sudah masuk ke mesin, kata mengatur mesinnya. Nah, ini saya baru. Jadi itu tadi saya duluan bisa. Dan itu teman-teman hasil karya tangan sendiri dari beliau gitu kan, begitu luar biasa. Kita penasaran gitu kan, siapa yang mengajarkan Bib masuk terjun ke mesin ini Bib? Komputer itu tidak lepas dari logika. Oke. Dasarnya pun tidak jauh. Artinya dasar komputer adalah 1 dan 0. Oke, Ya kan? oke. 1 dan 0. Itu intinya komputer. Jadi di dunia komputer, di dunia pemrograman, saya mengasah logika saya, logika apapun. Jadi kita mengembangkan, cuman semua berdasarkan logika pada akhirnya.
kecuali di agama ya. Ya, Kita betul. kadang-kadang ada di agama yang kita tidak masuk logika, Betul, yang kita wajib mengimani. Betul, Nah, betul, gitu betul, kan. betul. Nah, tapi kalau di dunia komputer itu sudah 100% logika. Kalau enggak 1 0, kalau enggak 0 1. Nah, akhirnya saya mendalami ini saya punya pemikiran saya gimana cara ini nih saya perlu nih untuk bikin mesin seperti ini. Dan itu logika kita sangat bermain gitu. Beb, dalam pembuatan mesin itu, Beb, mesin vaksinasi, Beb, Ya, betul. dan ATM Press itu kan mengerjakannya sendiri kah atau dengan tim, Beb, dalam memprogramnya itu, Beb? Semua sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah sendiri. Sendiri bang. Iya. Dan itu, Beb, belajarnya itu ada gurunya kan? Belajar atau otodidak, Beb, menciptakan mesin itu, Beb? Seperti yang saya bilang tadi, saya masuk itu baru dan itu otodidak. Saya masuk itu sendiri, mempelajari wah dunia baru ini. Saya harus bisa. Itu intinya keinginan, kemauan. Bagaimana caranya kita untuk bisa? Seperti mungkin Mas Iqbal juga atau juga Anda yang menyaksikan video ini, kalaupun Anda mau, Anda pasti bisa. Oke, keren teman-teman sekalian. Oke. Nih sekali, Beb, motivasi Pian, Beb, kenapa sih terfokuskan dengan media teknologi, Beb? Kenapa nggak fokus di ceramah aja, Beb? Kenapa, Beb? Memang dari awal basic saya di situ ya. Oke. Memang basic saya di IT memang. Dan saya istilah kata, saya baru aja jadi Habib. Yang baru dikenal oleh masyarakat. Mungkin sekitar 6 atau 7 tahun banyak baru mengenal bahwa Habib Hamid bin Abbas Bashir, seorang waliullah yang ada di Kutubah Basirin, punya zuriat yang salah satunya Habib Mansur. Seperti itu. Jadi kenapa saya lebih ke sana? Nah, kenapa enggak? Ya kan? Artinya ini adalah salah satu ladang kita, salah satu koridor saya untuk berdakwah. Nah, seperti saya bikin ATM beras dan lain-lain, yang mana semua itu insya Allah ujung-ujungnya tujuannya untuk membantu kemaslahatan umat. Sudah saatnya, Beb, ya, umat Islam itu bersaing, Beb, ya. Betul. Saatnya. Kenapa? Ilmu pengetahuan ini awalnya yang meletakkan dasar-dasar itu umat Islam sendiri. Betul. Ilmu algoritma itu kan dari Islam juga, Beb, ya. Al-Jabar, Ibnu Sina, Betul. terus Al-Firuz, Ibnu Rusdi. Terus. Nah, semua peletak dasar ilmu itu semua rata-rata tuh orang Muslim semua. Muslim. Tapi Kenapa enggak? Dan sekarang diakui oleh orang Iya, sebelah iya, bahwa betul. itu mereka punya ilmu. iya itulah, bukan karena mungkin kita kaya nggak sadar bahwasanya ilmu itu memang dari kita gitu, Beb. Betul. Kita Kenapa kita nggak ngambil lagi, Beb? Iya, bukan masalah kita apa ya, pelan-pelan lah. Ya, gitu aja. pelan. Nah, hanya saja jangan sampai kita terlena gitu kan. Wah, itu dulu datuk saya yang ini, itu kai saya yang. Tapi kita nggak bikin apa-apa. Betul. Iya kan? Nah, sekarang saatnya kita untuk melek lagi gimana caranya kita punya keinginan, terutama generasi milenial sekarang ini sudah serba mudah, semuanya serba mudah. Nah, itu justru tantangan. Buat saya itu tantangan. Kenapa? Saat ini yang saya ketahui tidak banyak programmer yang mengetahui pemrograman database atau apa yang mereka taunya ngonten. Bukan Aman nih. taunya YouTube, taunya Instagram, TikTok. Yang mana itu yang diuntungkan yang punya server. Betul. Ya kan? Nah, kenapa enggak kita pelan-pelan lah kita untuk Kita menyiapkan wadahnya, Beb, ya. Betul. Bukan kita yang penyedia wadah, ya. Betul. Bukan kita ngikut orang, Betul, kita betul. siapkan sendiri wadah sendiri. Sangat. Ini, Beb, dari 2 mesin yang diciptakan itu, Beb, ada nggak lagi ke depan itu mau menciptakan apa lagi nih, Beb? Insya Allah ada sudah. Apa, Beb? Itu, Beb. Nanti ada viral. Boleh dong, Beb, kasih kisi-kisi mau apa itu yang diciptakan. Saya jujur saat ini saya lebih ke arah apa ya, search and rescue. Jadi saat ini saya lebih mengembangkan semacam drone bawah air yang mana itu bisa untuk mencari orang yang Ya, tenggelam, hilang. ya,
Karena mungkin basis Banjarmasin kan katanya 1000 sungai, Beb. Betul. Yang mungkin Nah. sering korban tenggelam dan sebagainya. Begitu luar biasa, teman-teman. Masih riset and development. Oke, oke. Rencana target, Beb, itu muncul kapan, Beb? Insya Allah tahun ini bahwa sudah rilis. Oke. Cuman ini baru saya bocorkan di channel pada kita nih. Tulis luar biasa. Apa nih namanya? Apa nih? Apa ya? Saya belum ngasih nama. Ngasih nama, yang Yang penting saya bikin dulu alatnya dulu. Alat pendeteksi mencari korban Ya betul. yang tenggelam ya, Pak. Rescue. Masya Jadi Allah. lebih ke situ. Ada sih yang lain juga di bidang kesehatan. Apa itu, Beb? Enggak, nanti aja. Nanti. Begitu luar biasa. Ini mudah-mudahan karya beliau bisa dimanfaatkan dengan orang banyak ya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat gitu kan buat kita semua ya kan. Terakhir, Beb, pesan buat anak muda, Beb, buat kita semua, Beb. Nah, apa itu, Beb? Tidak banyak. Ini karya saya, mana karyamu? Wes. Oke. Saya nantang aja, saya menantang generasi yang ada sekarang. Kalian punya semuanya sekarang, ilmu dan juga kesempatan, punya waktu yang lapang, semua kalian punya. Bisa dibilang saya sudah berumur. Iya. Artinya cuman sekarang saya punya sesuatu yang bisa, kalau saya mau, saya banggakan. Oke. Kalian harus punya Sesuatu yang dibanggakan ya, sesuatu Pak? yang dibanggakan, yang itu karya kalian sendiri. Betul. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke, teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak langkah kaki beliau gitu kan. Amin. Kita bukan sekedar terfokusnya pada agama. Agama itu penting ya, Beb, ya? Dan Wajib. itu nomor satu, wajib. Wajib. Nah, tapi kita tidak menyampingkan ilmu-ilmu yang lain, Beb. Ya, jangan sampingkan. Betul. Memang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita untuk- Terserah, Beb, ya. Berkreasi Betul. sebagaimanapun, Beb. Betul. Oke. Tidak lepas dari koridor kitab, koridor agama yang mana itu niatkan itu untuk ibadah. Betul. Betul luar biasa, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Bagi kawan-kawan yang suka video ini, silahkan di like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lainnya supaya tahu ya, Beb. Betul. Ini Habib aneh bin ajaib. Begitu luar biasa gitu. Kita mohon arahan beliau juga kan, tadi kita diajarkan beliau juga. Ini terakhir mungkin, Beb. Terakhir, oke. Ada nggak sih, Beb, nanti kedepannya pengen membuka kelas khusus pro gaming? Memang ada. Artinya saya memang punya niat untuk berbagi ilmu. Ya seperti yang saya bilang tadi, Betul. saya tahu lebih dulu. Nah. Nah, bagi yang pingin sama sejajar dan punya kemauan, insya Allah Yuk, sama-sama belajar ya. Oke, teman-teman. Insya Allah Oke. akan ada. Oke, mungkin itu saja video singkat dari kami, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Mas Yuk. Terima kasih.